Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lalu kita sudah bahas tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Di antaranya ketika mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ciri-ciri orang beriman, ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka semakin takut. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka semakin bertambah. Kemudian orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan dari apa yang dirizkikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka itulah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Sekarang kita akan bahas hadis tentang orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya cukup panjang ya. Fa ammal ahadits fal awwalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه. الرهيت بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس والأفق الناحية والجانب وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها وتشديد أفصح. Ya, kita jelaskan ya sedikit demi sedikit. Ba'dama saqal muallif rahimallahu taala al-ayat, yaitu ketika muallif menyebutkan tentang ayat-ayat tentang masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakara hadzal haditsal azim. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan hadis yang agung
alladhi akhbara fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-umama uridat alaihi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalamnya tentang umat-umat al-umam, ya, jamak dari al-imam atau al-ummah. Al-ummah jamaknya al-umam. Uridat alaihi, ya, ditampakkan kepadanya. Ai uriyal umamu alaihi salatu wassalam wa anbiya'uhum, yang diperlihatkan kepadanya, itu umat-umat yang diperlihatkan kepadanya, dan para nabi-nabi mereka yang diperlihatkan kepadanya. Yaqulu fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahid, lalu aku melihat Nabi dan bersamanya ar-ruhaid. Ar-ruhaid itu diambil dari kata ar-rahtu. Dibaca ar-ruhaid karena dia termasuk ismu tasgir. Ya. Ismu tasgir itu untuk mengecilkan. Ya, misalkan dia jumlah banyak, jadi jumlahnya lebih sedikit. Ya, seperti misalkan usfur, misalkan burung, usaifir, itu ismu tasgirnya. Ya. Seperti ar-rahtu atau ar-rahitu, maka isim tasgirnya ar-ruhaid, ai ma'ahu ar-rahtul qalil, yaitu golongan atau sekelompok orang jalan dalam jumlah yang sedikit. Ma baina salasa ilal asyrah, jumlahnya antara 3 sampai 10. Maka itu disebut dengan ar-ruhaid, ya. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, anna al-anbiya alaihi wassalatu wassalam laisu kulluhum qad ata'ahum qaumuhum, bahwa para nabi itu tidak semuanya ditaati oleh kaumnya. Bal ba'duhum lam yuti'i ahadun min qaumihim, akan tapi sebagian dari mereka, ya, tidak ditaati oleh salah satu dari kaum mereka. Wa ba'duhum ata'ahu ar-rahtu, dan ada sebagian yang ditaati oleh sekelompok orang. Ya, wa ba'duhum ata'ahu ar-rajul wa rajulan, ada di antara mereka itu para nabi ditaati oleh satu orang atau 2 orang. Ya, bahkan ada pengikutnya 1, tidak lebih dari 3. Maka begitulah yang namanya dakwah. Ketika seorang mendakwahkan kebenaran, maka jangan tertipu dengan banyak pengikut, jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Selama dia mendakwahkan kebenaran, apakah itu diikuti oleh sedikit orang atau banyak orang, tetap sampaikan kebenaran. Bahkan ulama pernah mengatakan, alaika bitariqil haq, hendaklah engkau selalu berada di dalam kebenaran, di atas sunnah, di atas tauhid. Walau min qillatis salikin, meskipun sedikit orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Walaupun pengikutnya cuma 1 orang, tapi dia tetap menyampaikan kebenaran. Wa iyyaka wal batila wa la taghtarru bi kathratil halikin, dan jauhilah kebatilan. Jauhi kebatilan, jauhi kesyirikan, perkara yang menyelisih sunnah. Meskipun atau wala taghtarru bi kathratil halikin, dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Terkadang orang takut kehilangan jamaah, takut kehilangan pengikut, akhirnya apa? Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Ya. Terkadang dia mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik. Jadi dia tidak konsisten. Karena apa? Karena takut kehilangan jamaah. Lihat bagaimana dakwah para nabi. Mereka tetap mendakwahkan tauhid walaupun sedikit orang-orang yang mengikutinya. Ya. Jadi begitulah dakwah. Ya. Kemudian wandur anna Nuhan alaihi salatu wassalam makasa fi qaumihi 1000 sanatin ila 50 aman.
Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, dia tinggal bersama kaumnya itu selama 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Yudzakiruhum billah, Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan mereka tentang Allah. Wa yad'uhum ilallah, dan menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah ada orang yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Padahal Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah ya ratusan tahun. Sampai 950 tahun dia tinggal bersama kaumnya, tapi sedikit yang mengikutinya. Begitulah dakwah. Ya. Bahkan anaknya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam berdakwah itu kita hanya mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah. Urusan dia ikut atau tidak itu urusan hidayah taufik wal ilham. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, nahnu du'at wa lasna qudat. Kita ini para dai yang mengajak orang-orang kepada kebaikan. Wa lasna qudat, dan kita bukan orang-orang yang suka menghakimi. Ya, tugas kita hanya berdakwah. Kullu hadhil muddah wa lam yalqa minhum qabula. Dan sepanjang masa tidak ada dari mereka yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bahkan sedikit sekali yang menerima dakwahnya. Bal wala salima min syarrihim, akan tapi ya dia tidak selamat dari keburukan mereka. Ketika berdakwah itu pasti banyak tantangannya. Ya, makanya setiap orang yang mendakwahkan kebenaran pasti ada tantangannya. Dalam hadis disebutkan, inna likulli qaumin waris. Setiap kaum itu pasti ada pewarisnya. Ahlus sunnah ada pewarisnya. Ahlul bid'ah ada pewarisnya. Ahlul tauhid ada pewarisnya. Ahlul syirik ada pewarisnya. Dan setiap orang yang mendakwahkan tauhid pasti ada orang-orang yang menentangnya. Ya. Kemudian qala Nuh alaihissalam berkata, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 7. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya ketika aku mendakwahi mereka, kata Nabi Nuh alaihissalam, supaya mereka itu ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah. Ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka menutupi telinga mereka. Ibaratnya itu bahasa Balinya itu dibongolin, Pak. Orang mendakwahkan kebenaran dibongolin sama dia, bahkan nutup telinga. Ya, enggak mau dia mendengar dakwah. Kemudian apa? Mereka itu menutup pakaian-pakaian mereka, wasar wastakbaru istikbara, kemudian mereka itu sombong, tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini para nabi, Pak. Makanya setiap orang itu keimanannya tinggi, semakin berat ujiannya. Para nabi berat ujiannya. Dalam hadis disebutkan, asaddu nasi bala'an fal anbiya summa salihun summa al amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ketika mereka berdakwah, mereka dihalang-halangi oleh kaum musyrikin, oleh kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Taif, Nabi SAW dilempari batu. Ada yang mengatakan Nabi seorang penyihir. Nabi dikatakan sebagai ya tukang sihir, kemudian dibilang orang gila. Ya.
Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar dalam berdakwah. Nah, begitulah tantangan dalam berdakwah ya. Kemudian orang-orang soleh, para sahabat ketika berdakwah mereka juga banyak tantangannya. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ibtala rajulu biqadri imanihi. Seorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun istadda bala'uhu. Semakin tinggi keimanan seorang, akan semakin berat ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khuffifa anhu. Jika iman seorang itu berkurang, semakin lemah, maka akan berkurang juga ujiannya. Maka seorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Para nabi yang memiliki keimanan yang tinggi itu mendapatkan ujian yang luar biasa. Tapi mereka bersabar di dalam mendakwahkan kebenaran. Mereka bersabar di dalam mendakwahkan tauhid. Karena apa? Dalam berdakwah itu butuh kesabaran. Dan jangan sampai seorang berdakwah terburu-buru atau tergesa-gesa. Dia pengen memberikan hidayah kepada saudaranya, tapi harus dengan hikmah, dengan sabar. Bukankah disebutkan oleh ulama, as-sabru murrun. Kesabaran itu memang pahit. Tatkala kita dihina, dicaci maki, dihalang-halangi, ya. Walakinna awaqibahu ahla minal asal. Akan tetapi buah dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Di balik ujian, di balik cobaan, itu pasti ada hikmah yang banyak. Ya, berapa banyak orang-orang yang mendakwakan sunnah kemudian dihalang-halangi, bahkan sampai dibakar. Ya, tapi Allah tunjukkan dakwah sunnah itu semakin ya tersebar di mana-mana. Ya, intinya kita bersabar dalam berdakwah dan jangan tergesa-gesa. Wa kanu yamurruna bihi wa yaskharuna minhu. Yaitu mereka kaum kafir Quraisy atau kaum musyrikin mengejek Nabi Nuh alaihissalam, bahkan menghina Nabi Nuh alaihissalam. Yaqulu rufi'a li sawadun, diangkat kepadaku sawad. Apa itu sawad? Ay basyarun katsirun fihim jahmatun min kasratihim, yaitu manusia yang banyak, itu arti sawad. Kemudian apa? Fadhanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaum. Kemudian aku mengira bahwa mereka itu umatku. Karena saking banyaknya manusia ya ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah, dan aku mengira mereka adalah umatku. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaum. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Lianna Musa min aksaril anbiya'i atba'an bu'isa fi Bani Israel. Karena Nabi Musa alaihissalam itu merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya. Bu'isa fi Bani Israel, dan dia diutus kepada Bani Israel. Wa anzalallahu alaihi Taurah. Wa anzalallahu alaihi Taurat allati hiya ummul kutubil Israiliyah. Dan Allah menurunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Taurah, yang merupakan ummul kitab, yaitu induk atau ibu dari kitab-kitab Israiliyah, kitab-kitab Bani Israel. Qala summa qila li, kemudian dikatakan kepadaku, undur, lihatlah. Fanadartu ilal ufuqi fa idza sawadun adim. Lihatlah ke ufuk. Ufuk itu apa namanya? Di belahan barat, bumi belahan barat. Al-ufuk. Fa idza sawadun adim wa fi labdin qad saddal ufuk. Bisa artinya di sini cakrawala, ya. Faqila undur ufukat tsani. Lihat ke ufuk yang kedua. Wan nasu
yattabi'unahu, ada orang-orang yang mengikutinya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Fakana aktsarul anbiya'i tabi'an. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang paling banyak pengikutnya. Qad mala'a atba'uhu ma bainal ufuqain. Maka telah penuh pengikut-pengikut Nabi Musa alaihissalam di dua ufuk. Ya. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ai ma'a hadhil ummah, bersama umat ini sab'una alfan yadkhuluna al-jannah. Ada 70.000 yang masuk surga. La yuhasabun, mereka tidak dihisab. Wa la yu'adzabun, mereka tidak diadab. Minal mauqifi ilal jannah biduni hisab wala adab. Mereka diam di surga tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita dijadikan termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, kemudian wa qad warada ma'a kulli wahidin sab'ina alfan aidan. Ya, di sini sama 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaik. Qala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang yang bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia masuk ke dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Kemudian ada orang-orang yang bertanya tentang ya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Qala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka berkata, semoga mereka itu orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Yakni la'allahumus sahabah, yaitu para sahabat. Wa qala akharun, ada yang lain mengatakan la'allahumul ladina wulidu fil Islam. Semoga mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya', dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, dan ya wa dzakaru asya', mereka menyebutkan sesuatu yang lainnya. Fa kharaja 'alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahum amma yakhuduna fihi fa akhbaruhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Lalu apa? Fasa'alahum, Rasulullah bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka perbincangkan. Fa akhbaruhu, lalu mereka mengabarkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah di surga. Ada yang mengatakan mereka para sahabat. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam, kemudian tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada mereka, orang-orang atau 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab, salah satunya kata Rasulullah, humul ladina la yarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah. Ini termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Wala yastarqun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai. Kai itu dengan menggunakan besi panas, ditempelkan di telapak kakinya. Kemudian wala yatatayyarun, kemudian mereka yang tidak menganggap sial. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang bertawakal hanya kepada Allah. Ini di antara golongan atau salah satu golongan yang masuk surga tanpa hisab.
Ya, kita bahas satu-satu. Pertama, la yarkun. Orang yang tidak meruqyah. Kalimatun ghairu sahiha wa la tasihu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lianna ma'na la yarkun la yaqra'una 'alal marda wa hadha batil. Ya, ada perkataan yang mengatakan la yarkun. Ini merupakan kata yang tidak benar dan tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena makna la yarkun la yaqra'una 'alal marda, itu tidak membaca kepada orang-orang sakit. Maksudnya apa itu? Tidak membacakan ayat-ayat kepada orang sakit. Wa hadza batil, dan ini perkataan yang keliru. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraqqil marda. Rasulullah pernah membacakan orang-orang sakit membacakan Al-Qur'an. Berarti boleh seorang itu meruqyah, boleh meruqyah. Wa aidan al-qira'atu 'alal marda ihsan, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang sakit. Fa kaifa yakunu intifa'uha sababan lidukhulil jannah bi ghairi hisab wal 'adab? Bagaimana orang-orang yang meruqyah itu atau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu dinafikan atau ditiadakan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Fal muhimmu anna hadhihi al-lafdhata lafdhatun syadah wa khata'un la yajuzu i'timaduha was-shawabu humul ladina la yastarqun. Berarti orang-orang yang meruqyah itu diperbolehkan selama dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, yang menjadi perbincangan di antara para ulama yaitu tentang orang-orang yang minta diruqyah. Humul ladina la yastarqun. Apa itu la yastarqun? La yatlubuna min ahadin ay yaqra alaihim idza asabahum syai' li'annahum mu'tamiduna 'ala Allah. La yastarqun itu tidak meminta kepada seseorang untuk membacakan ayat Al-Qur'an ketika dia mendapatkan cobaan. Dia sakit, terkena sihir. Tapi di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan minta ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang minta ruqyah, yang menggunakan kai, yang tidak minta ruqyah, tidak menggunakan kai, tidak menganggap sial, mereka termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, maksud hadis ini, seorang tidak minta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Karena ada dua macam ruqyah, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syirkiyah misalkan dengan menggunakan mantra-mantra, ya nggak jelas dia ngomong apa gitu ya. Adapun ruqyah syar'iyah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ridu alayya ruqakum. Fala ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tampakkanlah ruqyah-ruqyah kalian, kata Rasulullah. Berarti Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruqyah. Dan tidak apa-apa meruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Kalau dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ini pendapat yang pertama mengatakan gak apa-apa. Bahkan menurut fatwa Lajnah Daimah bahwa minta ruqyah ini merupakan perkara yang mubah. Coba dibaca dalam kitab Fatwa Lajnah Daimah. Di situ disebutkan talabud du'a wa talabur ruqyah mubahan. Meminta doa, meminta ruqyah
perkara yang mubah, hukumnya mubah, boleh. Wa tarkuhuma wal istighna'u 'anil nasi wa qiyamuhu bihima li nafsi ahsan. Akan tapi kata fatwa Lajnah Daimah, meninggalkan keduanya, itu minta ruqyah, minta doa, dan tidak bergantung dengan manusia, dan dia melakukan ruqyah sendiri lebih baik. Saya tidak melarang orang-orang minta ruqyah, saya tidak melarang, karena ini khilaf di antara para ulama. Cuman lebih bagusnya ruqyah sendiri. Itu pendapat yang lebih menenangkan ya. Kalau kita meyakini bahwa ruqyah sendiri itu lebih ampuh, maka silakan ruqyah sendiri. Ya. Bahkan ya disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa terpuji orang-orang yang tidak minta diruqyah. Bahkan dia memuji hadis ini, hadis tentang seorang yang tidak minta diruqyah. Tapi bukan berarti seorang itu nggak boleh ruqyah ya. Cuman saya lebih milih pendapat bahwa lebih bagus atau lebih baik seorang itu meruqyah dirinya sendiri. Karena hadis ini ya umum. Kata la yastarkun, ada yang mengatakan hadis ini bersifat umum. Baik itu minta ruqyah syirkiyah ataupun minta ruqyah syar'iyah. Ya. Jadi kalau pengen lebih tenang, lebih bagus kita perbanyak baca Al-Qur'an, meruqyah diri sendiri. Misalkan orang sering mendatangi tukang ruqyah, minta diruqyah, tapi di rumahnya sendiri nggak pernah baca Quran, sama aja, ya. Sama aja jinnya masuk lagi ke rumahnya. Ya, lebih bagus di rumah dibacakan Al-Quran, ruqyah rumahnya, dibacakan surah Al-Baqarah. Setan nggak akan berani mengganggu sampai pagi. Bacakan surah Al-Baqarah. Kalau mau tidur, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca surah ayat kursi. Ya, baca ayat kursi, Pak. Kemudian akhir dari surah Al-Baqarah itu dibaca dari Amanar Rasul sampai seterusnya. Ya, itu dibaca. Ya, jadi intinya kalau kita ingin lebih tenang, maka seorang itu lebih bagus meruqyah diri sendiri. Karena apa? Orang-orang yang sering minta ruqyah, takutnya ya tawakalnya berkurang. Ya, bahkan Syekh Saleh ya Al-Syekh ya, Syekh Al-Syekh itu menyebutkan ketika seorang sering minta diruqyah, ya, takutnya dia itu bertawakal atau bergantung kepada tukang ruqyah. Sakit sedikit langsung datangi tukang ruqyah, minta diruqyah. Hanya bergantung sama makhluk. Ya, makanya kata Lajnah Daimah, wa tarkuhuma wal istighna'u 'anil nasi wa qiyamuhu bihima nafsi ahsan. Meninggalkan minta ruqyah, tidak bergantung kepada manusia, dan dia meruqyah diri sendiri lebih afdol, lebih baik. Ya. Kemudian berikutnya wala yaktawun. Apa itu la yaktawun? La yatlubuna min ahadin ay yukwihim idza maradu. Tidak meminta kepada seorang untuk memanaskan ya kakinya atau tapak kakinya dengan kai, dengan menggunakan besi panas idza maradu, ketika dia sakit. Li'annal kai adabun binnar. Karena apa? Kai itu termasuk adab di neraka, siksaan di neraka. La yuljau ilaihi illa indal hajah. Tidaklah seorang itu terlindungi darinya kecuali dalam keadaan hajah, sangat kepepet sekali misalkan, ya, dalam keadaan darurah, ya. Wa qalu la yatatayyarun, yakni la yatasha'amuna la bimar'iyyin wala bimasmu'in wala bimasmumin wala bimaduqin
yakni la yatatayyaruna abada. Apa itu la yatatayyarun? Tidak pesimis. Tidak pesimis Pak ya. Misalkan dia mau berangkat kerja, kemudian ada burung gagak terbang di atas kepalanya, dia menghadap ke kiri, nggak jadi kerja. Ini namanya ini namanya menganggap sial. Ini nggak boleh Pak menganggap sial itu. Kadang apa namanya, tiba-tiba dia firasatnya kurang baik, ya firasat buruk gitu, akhirnya nggak jadi berangkat. Ini namanya tiarah. Ya, tidak ada tiarah ya. Dalam Islam la tiarah, wala adwa wala hamah. Tidak ada yang namanya perbuatan menganggap sial. Lihat burung, oh ini ada tanda-tanda kematian ini. Ya, ini nggak boleh menganggap seperti itu ya. Karena semua Allah yang menentukan. Tetap saja kita optimis Pak. Ya, optimis. Apapun yang kita lihat, ya, maka tetap saja kita optimis dan husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala bimasmu'in, yang didengar. Misalkan dia itu mendengar suara apa gitu ya, suara burung atau apa, kemudian dia nggak jadi berangkat. Ya. Wala bimasmumin, kemudian mencium bau-bauan. Tiba-tiba pas dia keluar dari rumah mencium bau. Kok tiba-tiba ada bau yang nggak enak gitu. Akhirnya dia menganggap sial, oh sial nanti ini saya jualan. Pagi-pagi sudah mencium bau gitu kan. Akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, ini nggak boleh. Wala bimaduk, dan tidak menganggap sial ketika dia merasakan sesuatu. Misalkan pas sarapan pagi istrinya itu lupa kasih garam. Akhirnya dia makan kok nggak enak rasanya nih gitu. Oh sial nih gitu. Sial nih pagi-pagi sudah kayak gini gitu. Ini nggak boleh. Ya. Yakni la yatatayyaruna abada, yaitu tidak boleh menganggap sial selamanya. Serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana al-'arabu fil jahiliyah yatatayyarun. Orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah mereka sering beranggapan sial. Fa idza tarat tayru wa dhahaba nahwal yasar tasya'amu. Ketika burung itu terbang ke arah yasar, ke arah kiri, tasya'amu, mereka itu pesimis. Ya. Wa idza raja'a tasya'amu, ketika dia kembali, ya burung itu kembali, atau ketika mereka pulang, orang-orang yang menganggap sial ini, tasya'amu, mereka juga pesimis. Wa idza taqaddama nahwal amam sara lahum nadrun akhar wa kadzalika nahwal yamin wa hakadha. Dan tatkala burung itu ada di depannya, dia itu akan berpikiran yang lain. Wa kadzalika nahwal yamin, begitu juga ketika burung itu terbang ke arah kanan, ya, dia juga beranggapan, oh ini pasti bagus nih, ini apa keadaannya. Ya, maka perbuatan seperti ini harus dihindari. Wa tiarah muharramah, tiarah itu hukumnya haram. Enggak boleh tiarah. La yajuzu li ahadin ayyatatayyara la bituyur wala bi ayyam wala bi syuhur wala bi ghairiha. Tidak boleh seorang itu melakukan tatayyur. Baik itu tatayyur dengan burung apa saja. Ya. Seharusnya seorang itu tawakalnya harus tinggi, Pak. Jangan gara-gara burung enggak jadi bekerja. Ya. Wala bi ayyam, dan tidak tatayyur dengan hari. Kadang seorang nyari hari yang baik. Yang sering terjadi di acara pernikahan nih, Pak. Pas anaknya mau nikah di hari Kamis, misalkan Kamis. Oh, ini hari yang kurang bagus nih. Seharusnya enggak boleh seorang seperti itu. Kapanpun seorang itu boleh menikah. Mau di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, ya bulan Rajab, enggak masalah menikah.
Kadang orang nyari hari-hari yang bagus gitu ya. Oh, janganlah di bulan Ramadan, nanti aja bulan Syawal. Berbondong-bondong nikah di bulan Syawal. Padahal boleh di bulan Ramadan, boleh nikah, Pak. Cuman harus puasa nanti. Mau bulan madu ya agak tertunda nanti, Pak ya. Siang paginya kan kita puasa. Ya. Ya maka kalau mau biar bisa bulan madu Pak ya, pagi, siang, sore gitu sampai malam, ya bulan Syawal lah nggak apa-apa. Cuman jangan mengharamkan di bulan Ramadan, karena ini banyak kejadian Pak, nggak berani menikahkan anaknya di bulan Ramadan, padahal boleh, ya. Terus kadang di bulan Rajab dibilang bulan angker. Rajab tuh angker bulannya. Jangan dah nikahkan di bulan Rajab. Ya, seharusnya boleh-boleh saja ya, mau di bulan apa tetap saja menikah. Karena pernikahan ini harus disegerakan. Gak boleh ditunda-tunda, Pak, ya. Kemudian wala bisuhur, dan tidak menganggap sial pada bulan. Bulan tuh semuanya sama. Gak ada bulan baik, bulan buruk, gak ada. Ya. Wala bi ghairiha, dan tidak juga kepada selainnya. Wa tatayyara al-'arabu fima sabaqa bi syahri Syawal idza tazawwaja al-insanu fihi. Kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering tatayyur ya dengan bulan Syawal ketika mereka menikahkan orang. Ini orang-orang Arab jahiliyah. Ya, rata-rata dia menikahkan di bulan Syawal. Ya. Ini sebenarnya keyakinan yang keliru ya. Tidak hanya di bulan Syawal saja seorang boleh menikah, tapi di bulan yang lain juga boleh. Wa yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang Arab jahiliyah nih, innal insana idza tazawwaja fi syahri Syawal lam yufik. Manusia ketika menikah di bulan Syawal tidak cocok. Nah, ini kata orang Arab. Ya, tadi saya sebutkan orang Arab menganggap sial di bulan Syawal, ya. Bukan dia menganggap baik di bulan Syawal, menganggap sial di bulan Syawal. Ketika meninggalkan orang, dia akan mengatakan kalau manusia menikah di bulan Syawal itu tidak cocok, tidak sesuai bulannya. Fakanat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha taqul, berkata, subhanallah, maha suci Allah, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya tuzawwijuha fi Syawal atau tazawwajuha fi Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya. Wa dakhala biha fi Syawal. Kemudian di sini maksudnya bulan madu di bulan Syawal. Wa kanat ahabbu nisa'i ilaihi, dan dia termasuk wanita yang paling dicintai Rasulullah. Ini Rasulullah saja nikah di bulan Syawal. Ya, bagaimana orang-orang mengatakan bulan Syawal itu bulan sial? Ya. Kaifa yuqalu innal ladzi yatazawwaju fi Syawal la yufaq atau lam yufik. Bagaimana ketika dikatakan sesungguhnya orang-orang yang menikah di bulan Syawal tidak sesuai, tidak cocok atau tidak bagus? Wa kanu yatasha'amuna bi yaumil arbi'a wa yaumil arbi'a yaumu ka ayyamil usbu' laisa fihi tasya'um. Mereka itu pesimis, tasya'am, pada hari Rabu, ya. Dan hari Rabu seperti hari-hari yang lainnya, dan tidak ada perbuatan pesimis di dalamnya. Mau hari Rabu, mau hari Kamis, Senin dan yang lainnya, ya, tetap saja kita berpikir optimis, ya. Wa kana ba'duhum yatasha'amu bil wujuh. Ada di antara orang-orang Arab jahiliyah, mereka pesimis dengan arah. Dengan arah. Idza ra'a wajhan yunkiru tasya'um. Ketika dia melihat arah, ya misalkan arah kiri, dia mengingkarinya. Dan kemudian dia pesimis. Hatta idza ba'dhum idza fataha dukanahu. Sehingga sebagian mereka ketika mau membuka tokonya, wa kana awwalu may ya'tihi rajulun a'uru au a'ma, maka mereka akan beranggapan apa?
orang yang pertama kali datang pasti orang buta, a'ma atau a'ur ya. Kemudian ugliqa dukanuhu. Nah, ini juga keyakinan yang salah ya. Misalkan ketika dia mau buka toko, tiba-tiba yang pertama kali beli itu orang buta. Akhirnya dia tutup tokonya. Oh, sial nih orang buta yang datang pertama kali. Ini enggak boleh. Namanya rizki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia mau berusaha, Allah akan bukakan rizkinya. Ya. Kemudian apa? Wa qala al-yaumu la rizqa fihi. Dia akan mengatakan hari ini tidak ada rizki di dalamnya. Emang dia yang menentukan rizki? Kan Allah yang kasih rizki. Ya. Wa tasya'um kama annahu syirkun asghar. Tasya'um, pesimis ini merupakan syirik kecil. Wa huwa atau fa huwa hasratun 'ala insan. Dia merupakan hasrah, kerugian atas manusia, atau di sini penyesalan atas manusia. Fa yata'allamu min kulli syai'in yarah. Dia akan selalu merasa sial dari segala sesuatu yang dia lihat. Lakin law itamada 'ala Allah, akan tapi seandainya dia bergantung kepada Allah, wa taraka hadhil khurafat, dan meninggalkan khurafat ini, baik itu tatayyur dan yang lainnya, la salima, maka dia akan benar-benar selamat. La sa wala sara aishuhu safian saidan, dan kehidupan dia akan menjadi bersih, akan menjadi saidan, dia akan menjadi bahagia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah isya nih ya, saya baca sedikit saja ini. Amma qaluhu ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab, mereka yang selalu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'nahu annahum ya'tamiduna 'ala Allah wahdahu fi kulli syai'. Mereka adalah orang yang bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. La ya'tamiduna 'ala ghairi. Mereka tidak bergantung kepada selainnya. Li'annahu jalla wa 'ala qala fi kitabih, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Wa man kana Allah hasbuhu faqad kufiya kullu syai'. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, maka Allah akan cukupkan keperluannya, ya, dan segala sesuatu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkur. Kalau nggak ada, ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.